Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, yang masih dapat boleh kami rasakan dan nikmati di pagi yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar ayat harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk segala aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati langkah kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam renungan kita Senin 19 Mei 2025 yang terambil dari kitab Efesus 1 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Asini rohama dihamu dohoda mesian debatat amata nang sian Tuhan Yesus Kristusi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Shalom, Ama Inang. Hari ini kita ingin belajar dari surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus, yang dimana ayat 1 ini, bagian 1 dan ayat 2 ini merupakan kalimat pembuka yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada jemaat di Efesus. Ketika Paulus dalam penjara, tentu dia tidak bisa langsung berkomunikasi secara langsung, dia tidak bisa bertemu secara langsung oleh jemaat di Efesus. Tetapi melalui sahabatnya, dia bisa mengetahui bagaimana keadaan jemaat di Efesus, sehingga Paulus menuliskan surat yang ditujukan untuk jemaat di Efesus. Ketika kita membaca ayat ini adalah ayat yang tidak asing kita dengar, adalah kata-kata yang tidak asing kita dengar ketika mungkin amang pendeta ataupun memberikan doa kepada kita di bagian penutup. Tapi yang menjadi penting Amang Inang, kita bisa ambil beberapa bagian yang menjadi bagian dari kata-kata dari nats ini. Yang pertama yaitu kasih karunia, yang artiannya bahwa itu adalah tentang pemberian Allah. Kasih karunia adalah berbicara tentang pemberian Allah kepada kita, umat manusianya. Pada saat itu, Rasul Paulus ingin menuliskan bahwa melalui pengalaman pribadinya, dia ingin juga memberikan pembelajaran hasil dari apa yang sudah dia rasakan secara pribadi, pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Dia menuliskan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera itu hanya dari Allah Bapa. Dan dia adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tentu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita bisa menarik Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, kita menyadari bagaimana bentuk kasih karunia dan damai sejahtera yang terus Tuhan berikan kepada kita. Ada perkataan bahwa damai sejahtera yang dari Allah kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup kita itu penuh dengan tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa ada damai sejahtera, ada penyertaan yang daripada Allah ketika kita dalam persoalan. Tantangan yang ada, rintangan yang ada, sebagai bentuk apakah iman kita siap untuk mengikut Kristus. Bagaimana kita merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di kata yang terakhir bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Penyertaannya terus dimanapun kita, di situasi apapun kita mendapatkan penyertaan yang daripada Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga Mang Inang dan saudara-saudara sekalian, ada 3 poin yang bisa kita ambil, bahwa yang pertama itu karunia adalah berkat yang kita terima. Karunia itu adalah segala berkat yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di keluarga, di pendidikan kita, di pekerjaan kita lain-lainnya. Segala yang kita nikmati saat ini, yang kita punya saat ini, itu adalah karunia yang merupakan berkat dari Yesus Kristus. Dan yang kedua yaitu Allah telah memilih kita sehingga kita diselamatkan. Di sini Amang Inang dan teman-teman, saudara semuanya, kita bisa belajar bahwa penyertaan itu, kasih Allah itu menyertai kita tanpa pandang pilih siapapun orangnya. Artinya bahwa Allah telah memilih kita untuk kita diselamatkan, untuk kita ditebus dari segala keberdosaan kita. Dan yang ketiga, kita dipilih supaya kita kudus dan tidak bercela. Kalau kita ikuti dari perjanjian lama, bahwa kita adalah manusia yang sejak lahir sudah membawa dosa yang sudah kita lakukan oleh nenek moyang kita.
Tetapi melalui hari ini Amang Inang, melalui surat tuliskan oleh Efesus, kita bisa melihat bahwa kita itu dipilih supaya kita kudus dan tidak bercela. Kita diselamatkan dari keberdosaan kita ditebus dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa nenek moyang kita, dosa turunan kita, dan dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita menjadi bangsa yang dipilih, kita sebagai orang-orang yang terpilih, supaya kita menjadi kudus melalui tindakan kita, perilaku kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga menginang dan saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak hal-hal, banyak gangguan, banyak rintangan yang mungkin kita hadapi, sehingga kadang kita membuat ragu, bingung, bagaimana harus menghadapinya. Tetapi hari ini Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, melalui tulisan dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, yang merupakan hasil dari pendalaman iman, pemaknaan iman yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika di dalam berdosanya Saulus menjadi Paulus, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa itu tidak pernah pandang pilih, tidak pernah memilih siapa yang dipilih, tetapi Allah menetapkan bagi siapapun orangnya yang Tuhan sertai dalam kehidupannya. Walaupun saat ini mungkin dalam pergumulan kita, dalam situasi yang sulit, dalam sakit penyakit, dalam rintangan, tetapi marilah kita yakin Amang Inang dan saudara-saudara sekalian bahwa kasih Allah, kita adalah kasih karunia dan kita adalah berkat, dan Allah telah memilih kita, serta Allah memilih kita supaya kita tidak bercela. 3 hal ini bisa kita ambil maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Tetapi mulai hari ini, saat ini, marilah kita coba merenungkan hal-hal yang tadi kita sama-sama bahas, sama-sama kita pelajari, bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita. Tidak ada siapapun yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa memberi ruang. Itu semuanya di batas luar nalar kita, di batas hal-hal yang tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan menyediakan bagi kita semua. Selamat Inang melakukan aktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.